Perkenalkan, nama saya Nindya Febriana. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu agen AI untuk pemetaan dan pengawasan lahan pertanian, yaitu Hara dan Efisri. Apa itu machine learning? Machine learning atau ML adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data yang sudah ada tanpa harus diprogram untuk setiap tugas tertentu. Dalam konteks pertanian, ML digunakan untuk menganalisis berbagai data, seperti citra satelit atau data sensor, untuk memberikan informasi penting tentang kondisi lahan, tanaman, atau hewan yang dipelihara. Berikut tipe-tipe machine learning yang digunakan dalam agen AI pertanian, yaitu ada 3. Yang pertama ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, yang ketiga ada reinforcement learning. Supervised learning atau pembelajaran terawasi yaitu digunakan ketika kita memiliki data yang sudah diberi label. Misalnya, gambar tanaman yang sudah diketahui apakah sehat atau terinfeksi penyakit. Model kemudian akan belajar untuk mengklasifikasikan gambar tanaman baru berdasarkan data yang ada. Yang kedua ada unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi. Biasanya digunakan ketika kita tidak memiliki data yang diberi label. Contohnya, model bisa menemukan pola dalam data lahan pertanian, seperti mengelompokkan area yang subur atau kurang subur tanpa kita perlu memberi label secara eksplisit. Yang ketiga ada reinforcement learning atau pembelajaran penguatan, yaitu model belajar melalui pengalaman dengan mendapatkan feedback berupa hadiah atau hukuman. Misalnya, model yang bisa mengatur sistem irigasi yang otomatis untuk memberi air sesuai kebutuhan tanaman. Belajar dari kondisi tanah dan tanaman yang berubah seiring waktu. Definisi naive Bayes dan contoh penerapannya. Naive Bayes adalah metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan probabilitas. Misalnya, jika kita ingin tahu apakah tanaman sehat atau terinfeksi penyakit, model ini akan menghitung kemungkinan berdasarkan data yang ada, meskipun menganggap setiap fitur seperti kelembapan tanah, suhu, dan lain-lain independen. Model ini seringkali tetap bekerja dengan baik dalam banyaknya situasi. Contoh penerapan naive Bayes, misalnya Hara atau Efisri bisa menggunakan naive Bayes untuk memprediksi apakah tanaman membutuhkan penyiraman atau tidak, berdasarkan data seperti kelembapan tanah, suhu udara, dan curah hujan, dengan menggunakan data historis yang sudah ada. Model ini bisa memberikan rekomendasi kapan petani perlu menyiram tanaman mereka. Kasus penggunaan machine learning, supervised learning. Hara bisa menggunakan supervised learning dengan data citra satelit yang sudah dilabeli, seperti gambar lahan pertanian yang menunjukkan tanaman sehat atau terinfeksi hama. Model ini kemudian dilatih untuk mengenali pola-pola tersebut dan bisa membantu petani dengan memberi informasi tentang tanaman yang perlu diperhatikan, seperti yang terkena penyakit atau kekurangan air. Kasus penggunaan machine learning unsupervised learning di Efisri, unsupervised learning bisa digunakan untuk menganalisis data dari kolam ikan, seperti suhu air dan pola makan ikan tanpa label yang jelas. Model ini bisa menemukan pola atau kelompok dalam data seperti area kolam yang memiliki suhu yang tidak optimal atau ikan yang membutuhkan pakan lebih banyak. Ini bisa membantu meningkatkan efisiensi operasional tanpa perlu data yang sudah dilabeli sebelumnya. Berikut dampak model ML atau machine learning pada tujuan dan hasil bisnis perusahaan.
Yang pertama ada alignment dengan tujuan bisnis, yang kedua ada return on investment atau ROI, yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional, dan keempat ada pengurangan resiko. Alignment dengan tujuan bisnis, yaitu model ML atau machine learning dapat sangat membantu bisnis dengan menyelesaikan masalah yang spesifik, seperti meningkatkan hasil panen atau efisiensi dalam budidaya ikan. Misalnya, model yang memprediksi kelembapan tanah dengan akurasi tinggi dapat membantu petani menghemat air dan meningkatkan hasil pertanian yang selaras dengan tujuan bisnis perusahaan untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua ada return on investment atau ROI. ROI atau return on investment dapat dihitung dengan membandingkan biaya untuk mengembangkan dan menjalankan model machine learning dengan keuntungan yang diperoleh. Misalnya, dengan menggunakan teknologi machine learning dihara untuk mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk. Perusahaan bisa menghemat biaya operasional dan meningkatkan hasil tanaman yang pada gilirannya menghasilkan ROI yang tinggi. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional. Dengan menggunakan model machine learning, banyak tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual bisa otomatis. Misalnya, Aviary bisa menggunakan model AI untuk otomatis memberikan pakan ikan berdasarkan data real-time dari sensor, mengurangi kebutuhan tenaga manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir, pengurangan resiko. Model ML juga dapat membantu mengurangi resiko dalam bisnis pertanian dan akukultur. Misalnya dengan memantau kondisi lahan atau kolam ikan secara terus-menerus. Model dapat mendeteksi perubahan yang tidak normal, seperti penurunan suhu, air, atau infeksi tanaman lebih awal. Sehingga petani atau pengelola ikan bisa segera mengambil tindakan dan mencegah kerugian besar. Dengan menggunakan machine learning dalam sistem AI untuk pertanian dan akuakultur, perusahaan seperti Hara dan Aviary dapat memberikan solusi yang lebih efisien, mengurangi biaya, meningkatkan hasil, dan memitigasi risiko yang pada akhirnya mendukung tujuan bisnis mereka. Selesai. Sekian presentasi dari saya sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.